Pemirsa, kapal induk Angkatan Laut Australia HMAS Canberra merapat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin lalu. Lawatan ini sebagai komitmen Australia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kapal induk utama Angkatan Laut Australia HMAS Canberra tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Senin lalu. Dua kapal ikut mengiringi kapal tersebut saat memasuki pelabuhan. Kunjungan kapal yang merupakan bagian dari armada terbesar Angkatan Laut Australia itu adalah bagian dari agenda Indo-Pacific Endeavour atau IPE 2021. IPE 21 merupakan kegiatan yang dilakukan setiap 2 tahun sekali di seluruh Asia Tenggara. In fact, the Australian Defence Force and the Indonesian National Armed Forces have worked together, studied together, trained together since our cooperation began in the 1960s. This cooperation has demonstrated our commitment not just to each other, but to a peaceful, prosperous future for Australia, for Indonesia, and for the Indo-Pacific region we share. Kedatangan awak HMAS Canberra disambut oleh Marsikal Pertama Kustono, Brigjen TNI Umar Faruk, dan Laksamana Pertama Taufik Arif. Komandan kapal HMAS Canberra dalam program IPE 21, Commodore Malcolm Wise, menyebutkan lawatan ini sebagai komitmen Australia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. We are very pleased to be back in Indonesia, not only one of Australia's nearest neighbours, but also one of our strongest friends. Our countries have many common security interests. Indo-Pacific Endeavour 21 also provides an opportunity for us to build on our practical naval cooperation in Exercise New Horizon. Indonesia dan Australia telah merencanakan latihan kapal perang bersama di Surabaya pada 29 Oktober hingga 3 November mendatang yang dikenal sebagai Exercise New Horizon. Ini merupakan latihan perang maritim yang dilangsungkan setiap 2 tahun. Australia juga memberikan bantuan kepada Indonesia dengan memberikan sebuah mesin desalinasi bertenaga surya untuk warga Nusa Lembongan, Bali, serta sumbangan untuk ahli waris korban tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 sebagai bentuk solidaritas dari Angkatan Laut Australia. HMAS Canberra memiliki berat 27.000 ton dan panjang 230 meter, dirancang untuk memberikan bantuan medis dan kemanusiaan selama kondisi darurat. Dek penerbangannya mencapai 200 meter, dapat membawa hingga 12 helikopter. Kapal ini juga dapat membawa 100 kendaraan dan 7.000 ton kargo. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Maria Oktoba, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, DPW Partai Perindo Papua Barat akan segera melakukan konsolidasi setelah menerima surat keputusan kepengurusan dari DPP Partai Perindo. Selain konsolidasi dengan struktur pengurus di daerah, DPW Partai Perindo Papua Barat juga membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. DPW Partai Perindo Papua Barat menerima surat keputusan struktur kepengurusan baru dari DPP Partai Perindo. Diterimanya SK ini menjadi penyemangat kepengurusan baru untuk segera melakukan konsolidasi dan penguatan struktur partai hingga ke kabupaten kota. Dalam kepengurusan baru ini, anggota DPRD Manokwari, Aloysius Paulus Siep, ditunjuk sebagai Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua Barat. Ini menjadi satu tanggung jawab besar bahwa target kita bahwa pemilihan pilkada maupun pileg 2024 kami akan mengusahakan untuk semaksimal mungkin untuk mendapat kursi lebih daripada ada yang sekarang. Dan ini adalah wajah-wajah segar yang dimiliki oleh Partai Perindo di Papua Barat. Kita sangat meyakini bahwa 2024 akan menghasilkan sebuah karya politik yang sangat fantastis. Kepengurusan baru DPW Partai Perindo Papua Barat bertekad untuk memenangkan pilkada dan pemilu tahun 2024 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Arif Tribawono, Romadoni, iNews melaporkan. 9 ABK kapal motor Liberty 1 yang tenggelam di perairan utara Bali masih hilang. Pencarian terus dilanjutkan. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.